150. Tadi kan kalau apa namanya? Kalau C dihilangkan, produk A turun. Penjualannya produk A turun. Berapa jumlahnya? 50.000 produk C karena hilang semuanya. Totalnya 264.000. Seperti itu. Nomor 2 yaitu 870 dikurangi 203. 203 itu dari mana? Dari 10 persennya 250 ditambah 8 persennya 480 ditambah 140 punyanya si C. Oke. Sehingga margin kontribusinya juga berkurang, sedangkan untuk cost tetap langsung yaitu 20.000 berasal dari 10.000 ditambah 10.000 punyanya si A dan si B, karena kan C kan sudah hilang. Sama juga dengan gaji penyelia, yaitu 37 ditambah 40.000. Sehingga kalau dihentikan produk C, total yang didapatkan oleh perusahaan adalah 97 juta. Nilai ini lebih sedikit daripada kalau kita mempertahankan si C. Oleh karena itu, sebaiknya produk C ini tetap dipertahankan agar tetap mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Meskipun si C ini rugi, tapi kalau si C ini dihilangkan, maka perusahaan akan semakin rugi. Oleh karena itu lebih baik si C ini dipertahankan. Seperti itu, teman-teman. Cara menghitungnya diingat-ingat. Kalau dipertahankan berarti semuanya tetap kecuali untuk penyusutan. Penyusutannya dikeluarkan saja karena dia adalah sunk cost, karena dia adalah irrelevant. Seperti itu. Dan kalau dihentikan, untuk gampangnya teman-teman kurangi totalnya semuanya. Kalau di sini kan 1450 dikurangi C. C-nya ini kan hilang. Jadi semuanya dikurangi C dulu. Karena tadi ada penurunan di A dan di B, maka ditambah dari penurunan itu. Seperti itu. Dari sini teman-teman, bagaimana? Mungkin perlu latihan sendiri ya teman-teman nanti biar lebih paham. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini sekarang ada mempertahankan atau menghentikan dengan alternatif penggunaan fasilitas. Keep or drop with alternative use of facilities. Silakan teman-teman buka halaman 5.28. Di sini kita tadi kan tahu kalau si A, B dan C. C-nya ini rugi. Tapi kalau C ini dihilangkan, perusahaan akan lebih rugi lagi. Maka itu C tetap dipertahankan. Maka perusahaan akan mendapatkan cukup laba. Namun bagaimana kalau kita menghentikan C, tapi kita membuat C ini menjadi D, seperti itu. Kita menghilangkan produk C, tapi kita membuat lagi produk D dengan fasilitas yang digunakan oleh produk C. Misalnya kita memproduksi produk C itu menggunakan
mesin jahit misalnya. Nah, mesin jahitnya ini kita gunakan untuk memproduksi produk D. Bagaimana kalau gitu? Nah, ini manajer pemasaran menyatakan bahwa produk D masih memiliki pangsa pasar yang luas karena masih sedikitnya pesaing. Namun, penurunan penjualan A dan B atas penghentian produk C masing-masing tetap sebesar 10% dan 8%. Estimasi pendapatan dan cost produk D ada di tabel itu, ada dalam rincian ini. Jadi margin segmen untuk D adalah 5 juta. Kalau kita memproduksi produk D, kita akan mendapat margin segmen 5 juta. Maka dari analisis sebelumnya, penghentian produk C akan memperoleh margin kontribusi sebesar 60.600.000. Sedangkan jika produk C diganti oleh produk D, maka terdapat margin kontribusi sebesar 60 juta. Seperti itu. Mari kita lihat di tabelnya. Kalau dipertahankan, penjualannya tetap, cost variabelnya juga sama. Penjualannya menjadi 1286. Dari mana? Dari 1186, yaitu punyanya, sebentar, 1186 punyanya si A dan si B setelah penurunan, ditambah 100 juta punyanya si D. Jadi A ditambah B ditambah D itu sama dengan 1286. Ingat bahwa A dan B sudah mengalami penurunan. Sudah mengalami penurunan karena C-nya kan ditiadakan, dihentikan. Itu. Kemudian cost variabelnya 870 kalau dipertahankan, sedangkan kalau dihentikan dan diganti maka akan menjadi 706.600, berasal dari 66.600 seperti contoh sebelumnya, ditambah 40 juta. Cost variabelnya punyanya D, yaitu berarti A, B, dan D adalah 706. Sehingga margin kontribusi yang didapatkan kalau dipertahankan 580, kalau dihentikan dan diganti produk D menjadi 579. Cost diferensialnya adalah 600. Dengan demikian, cost tetap langsung menjadi cost tenggelam karena produk D menggunakan fasilitas yang digunakan produk C. Jadi kan sama, tidak perlu diperhitungkan. Berdasarkan analisis di atas, maka perusahaan mengambil keputusan untuk tetap memproduksi produk prima kalau tetap mempertahankan produk C. Gitu teman-teman. Oke. Tersedia analisis cost diferensial dapat mengindikasikan kemungkinan untuk menjual output tambahan dengan harga di bawah rata-rata per unit sekarang. Jadi ada di contoh, silakan dibuka halaman 5.29. Kapasitas produksinya adalah 500 unit. PT Melati menjual 38 unit tahun ini. Seorang pelanggan menawarkan untuk membeli 7.000 unit dengan harga 18.000 per unitnya, di mana harga normalnya adalah 30.000.